Penyebaran varian baru COVID-19 yakni varian Mu di 32 negara menjadi perhatian pemerintah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara pekan lalu, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perhubungan untuk mewaspadai masuknya varian Mu ke Indonesia. Presiden juga meminta seluruh jajarannya untuk merumuskan upaya pencegahan masuknya varian Mu agar masyarakat tetap terlindungi. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Merespons hal tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyebut akan mengendalikan simpul-simpul transportasi internasional dengan melakukan penyesuaian regulasi perjalanan internasional dan memperketat kebijakan karantina. Sebelumnya, ketentuan penerbangan internasional telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor SE 63 tahun 2021 yang berlaku sejak 11 Agustus 2021. WNA dan WNI yang datang dari luar negeri wajib menyertakan hasil negatif RT-PCR dari negara keberangkatan, yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Lalu saat tiba di Indonesia, penumpang wajib melakukan tes ulang PCR dan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Secara khusus, hanya WNA yang melakukan perjalanan dengan skema perjanjian bilateral atau mendapatkan izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga yang boleh masuk ke Indonesia. WNA yang datang ke Indonesia pun wajib menunjukkan vaksinasi dosis lengkap. Jika belum melakukan vaksinasi COVID-19, setibanya di Indonesia, WNA akan divaksin di tempat karantina. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan varian baru virus corona asal Kolombia tersebut belum terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kesehatan terus mengawasi penyebaran varian virus ini dengan menggunakan pemeriksaan whole genome sequencing yang mayoritas sampelnya diambil dari WNA dan WNI yang tiba dari luar negeri. Semakin banyak kasus ini berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung, maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Salah satu mutasi selain varian Delta yang baru saja kita alami, sekarang sudah ada varian Mu. Varian Mu ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang concern pada varian Mu ini adalah bahwa varian Mu ini secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin. Karena itu diperlukan, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Di beberapa tempat di sekitar kita, varian Mu ini belum terdapat. Kita sudah melakukan genome sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu. Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif, seperti juga varian Lambda beberapa waktu yang lalu di Peru. Mutasi virus corona dengan nama ilmiah B.1.621 tersebut ditemukan pertama kali di Kolombia pada Januari 2021. Lalu WHO menetapkan varian Mu sebagai variant of interest pada 30 Agustus 2021. Mutasi virus corona tersebut diketahui telah menyebar di beberapa wilayah Amerika dan Eropa. Meski demikian, menurut penelitian sementara WHO, varian Delta masih menjadi mutasi virus COVID-19 yang lebih menular jika dibandingkan dengan varian Mu.